Jauh di masa silam, pada sebuah era yang dipenuhi dengan para monster, sang Ratu Iblis yang dijuluki Ibu Ratu dari Barat, memimpin ratusan iblis untuk menghancurkan manusia di dunia ini. Ketika dunia jatuh dalam kegelapan, 3 pendeta legendaris muncul dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengurung para iblis. Hingga akhirnya di puncak Gunung Kunlun, ketiga pendeta legendaris menyatukan kekuatan untuk mengurung sang Ratu Iblis dan menyelamatkan dunia dari kegelapan. Namun, gangguan dari para iblis masih membayangi para manusia, menunggu waktu hingga akhirnya mereka bebas suatu saat nanti. 100 tahun berlalu. Aku bukannya meragukanmu, Master. Tapi aku sedikit kebingungan apakah benda ini adalah monster yang mengganggu desa kami. Tentu saja orang tua, maksudku kepala desa, monster itu tampak lebih kecil karena aku telah mengurungnya. Dia adalah Zhong Wu Wei, keturunan dari salah satu 3 pendeta legendaris yang kini berprofesi sebagai seorang pendeta. Aku kira bentuk monster itu akan terlihat lebih mengerikan dan tampak lebih kuat ketika disegel. Aku tidak menyangka bentuknya di luar dugaanku. Bukannya seperti itu. Hal yang Anda bayangkan hanyalah pemikiran orang-orang awam yang belum pernah menghadapi monster sebelumnya. Kalau kau tidak percaya, akan kulepaskan segel dari monster itu dan menunjukkannya padamu. Tunggu dulu. Monster ini sangatlah ganas. Situasi di sini mungkin akan sedikit di luar kendali setelah segel monster ini kulepaskan. Tapi tenang saja, dengan kekuatanku semua bisa kukendalikan. Kehilangan 1 atau 2 kaki saat digigit monster ini tidak akan membunuhmu. Tolong hentikan. Jangan terlalu serius. Aku hanya bercanda, Tuan. Karena kau tidak mempercayaiku, maka alangkah baiknya jika aku membuktikannya. Tidak. Jangan, Tuan. Jangan lakukan itu. Hohoho. Aku hanya mencairkan sedikit suasana. Mana berani aku meragukanmu, Master. Ya, seharusnya kau mengatakan itu dari awal. Baiklah, tugas sudah kuselesaikan, kini saatnya membicarakan masalah biaya. Baiklah, biayanya meliputi biaya bahaya yang aku hadapi, biaya sihir, dan biaya perjalanan, maka totalnya adalah seperti berikut. Apa? Di mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Jangan membuat lelucon. Kau tidak sedang mencairkan suasana lagi, kan? Master, tolong jangan memegang bahuku dengan begitu kencang. Desa ini benar-benar tidak memiliki uang sebanyak itu. Oh, baiklah. Jika memang desa Anda tidak memiliki budget sebesar itu, berikan saja semua yang Anda punya sebagai imbalan atas keuntungan yang sudah Anda dapatkan. Terima kasih banyak. Oh, Anda tidak perlu mengantarkanku keluar, orang tua. Maksudku kepala desa. Iblis, orang ini benar-benar iblis. Mereka sangat mudah untuk ditipu. Bahkan gerakan kecil di dalam rumput mampu membuat mereka merasa ketakutan seperti itu. Padahal sudah jelas itu hanyalah seekor binatang yang bersembunyi di dalam rumput, tapi mereka masih menyangka itu adalah monster. Ayolah, monster tidak akan muncul semudah itu. Jika memang monster itu ada, aku juga ingin melihatnya. Walaupun... Tiba-tiba langkahnya terhenti oleh sesosok monster yang tampak tepat di depannya. Sebentar. Manusia. Akhirnya aku menemukan manusia. Zezeze. Aku sangat beruntung. Sudah 3 bulan aku tidak memakan manusia. Apa ini? Bubuk merah apa ini? Apakah ini bubuk yang sudah dimurnikan? Mungkinkah dia seorang penyihir? Tidak, bukan. Bubuk ini adalah bubuk cabai. Oh, tidak, mataku tidak bisa dimaafkan. Berani sekali kau manusia. Sial, akan kubunuh kau. Di mana dia? Cepat sekali dia menghilang. Wow, aku kira itu seekor kera. Ternyata itu adalah monster yang berbahaya. Benar-benar tidak beruntung aku saat ini. Waktu pun berlalu. Sial.
hal ini membuatku sibuk tanpa hasil apapun. Aku adalah Zhang Wu Wei. Aku merupakan keturunan dari salah satu dari 3 pendeta legendaris, tapi sayangnya kekuatan pendahuluku hilang dari generasi kakekku tanpa alasan yang jelas. Saat ini tidak ada lagi yang tersisa bagiku untuk meneruskan kekuatan kakek buyutku. Meskipun begitu, aku tidak akan pernah melupakan bahwa aku adalah keturunan dari seorang pendeta legendaris. Setiap hari dan setiap waktu, aku selalu mencari cara untuk menghidupkan kembali nama keluargaku. Pada era yang relatif damai seperti saat ini, sangat sulit bagiku untuk memperlihatkan skillku. Syukurnya aku mempelajari sebuah teknik membaca garis tangan masa depan. Jika bukan karena itu, mungkin aku akan kesulitan untuk hidup saat ini. Aku, Zhang Wu Wei, berjanji akan menghidupkan kembali kejayaan para leluhurku. Zhang pun mondar-mandir di kota kecil Zhongshan berharap mendapatkan sebuah pekerjaan untuknya untuk menyambung hidup. Tidak bisa jika terus seperti ini. Aku sangat kesulitan mencari uang. Sudah sedikit orang yang bisa dan mau untuk diramal. Apakah tidak ada pekerjaan yang berkaitan dengan monster atau mungkin adakah seseorang yang ingin diramal masa depannya? Apa ini? Sebuah sayembara. Tiba-tiba, Zhang Wuwei menemukan sebuah edaran sayembara tentang pengusiran iblis jahat dengan hadiah ribuan keping emas. Dan tanpa pikir panjang, dia pun menerima tantangan itu. Langit telah menjawab doaku. Ini adalah kesempatan untukku. Ribuan keping emas. Aku datang. Tiba-tiba, percakapan 2 orang yang tak sengaja melintas di belakang Zhang menyelinap masuk ke pendengarannya. Kakak, apakah kau benar-benar tidak ingin ke istana untuk memburu monster itu? Hadiahnya lumayan besar. Mana mungkin aku mau ke sana. Tuan rumah di istana itu rumornya memiliki temperamen yang buruk. Kabar angin yang beredar menyebutkan dulu ada seorang yang mencoba menipu pemilik rumah. Namun nasib nahas menimpanya, kakinya remuk dihajar sang tuan rumah yang kejam. Sungguh kejam tindakannya. Keringat dingin membasahi tubuh Zhang, namun itu tak menggoyahkan niatnya untuk tetap mencobanya. Dari perkataan mereka bisa aku simpulkan bahwa jika aku menggunakan taktik yang sama untuk menipu tuan rumah itu, mungkin aku akan dihajar sampai babak belur. Di samping itu pula, jika memang ada monster jahat di sana, hal buruk mungkin akan menimpaku. Tapi hadiahnya begitu besar. Bagiku ini layak untuk dicoba, apapun alasannya. Persetan. Ayo lakukan saja. Aku akan bertaruh atas nama leluhurku. Aku akan menipu mereka apapun caranya. Maksudku mengalahkan monster itu apapun yang terjadi. Xin pun berpindah ke istana, tempat sayembara itu diadakan. Xiaoli, jadi ketiga orang ini adalah master yang kau sebutkan itu? Benar, Tuan. Mereka sangat terkenal, Tuan. Mereka bertiga adalah seorang ahli kimia, Huang He, seorang yang dijuluki harimau yang ganas, Xia Ye, dan orang yang tidak mau disebutkan namanya Tuan tanpa nama. Baiklah, akan kuladeni omong kosong ini. Tidak bisakah kita mendapatkan orang yang sedikit profesional? Kenapa malah mendapatkan sekumpulan badut yang sepertinya ingin menipuku? Nama kalian tidak asing di telingaku. Dengan mendengarnya saja, aku sudah bisa menebak kalian bukanlah orang-orang biasa. Tapi ada satu hal yang ingin aku tekankan pada kalian. Jika kalian mencoba untuk menipuku dengan trik kalian, jangan harap kalian bisa dengan mudah lolos begitu saja. Lalu tiba-tiba, Zhang pun muncul dengan atraksi yang sudah dia persiapkan. Hah? Apa ini? Bunga mawar? Siapa itu? Kenapa tiba-tiba ada satu orang lagi yang muncul? Baiklah, akan kuperkenalkan diriku. Aku adalah keturunan langsung dari salah satu ketiga pendeta legendaris, Zhang Wuwei. Tentunya, aku datang ke sini untuk memusnahkan iblis dan monster. Aku harus bisa meyakinkan mereka dengan trik yang sudah aku persiapkan dengan matang ini. Karena jika tidak, mereka pasti akan menghabisiku.
Ketiga peserta sayembara yang lain terkejut sekaligus merasa beruntung karena bisa melihat langsung harisma serta kekuatan dari Zhong Wei yang merupakan keturunan pendeta legendaris yang mengalahkan Ratu Iblis. Hohoho, akhirnya ada seseorang yang tampak meyakinkan dan terlihat profesional di bidangnya. Jika para kakak besar merasa keberatan, aku hanya akan berkontribusi sedikit saja dalam sayembara ini. Itu tidaklah masalah bagiku. Wow, apa yang kau katakan, Master? Tolong jangan berbicara seperti itu. Tolonglah aku untuk menyingkirkan gangguan iblis yang ada di sini. Jangan terlalu menyanjungku. Kita semua sama di dunia ini. Sungguh melegakan, Master. Bertemu denganmu saat ini sudah membuat rasa raguku hilang. Sungguh beruntung aku saat ini. Secara tidak sengaja ada 3 orang yang mengikuti sayembara ini. Dan mereka akan membantuku mengusir iblis yang ada di sini. Jadi kedokku tidak akan ketahuan. Dibawalah Zhang ke sebuah altar di depan rumah tua kosong yang sudah rapuh. Mereka meminta Zhang untuk langsung mengusir para iblis di rumah tua itu tanpa bantuan siapapun, karena mereka percaya Zhang adalah seorang master yang mampu menuntaskannya sendiri. Kenapa malah jadi seperti ini? Sial. Di depanmu adalah sebuah rumah tua kosong yang sudah rapuh. Beberapa bulan belakangan ini banyak monster yang muncul dari dalam rumah itu. Tidak peduli berapa kali pun kami mencoba melakukan pengusiran monster, hasilnya nihil. Walaupun rumah itu sudah ditinggalkan bertahun-tahun, kami tetap berharap Master bisa melenyapkan monster itu sepenuhnya. Kenapa tidak Anda bakar saja gedung itu? Jika gedung itu dibakar, maka iblis yang ada di dalamnya kan juga ikut terbakar. Masalah selesai. Lagi pula tempat itu tampak sangat rapuh. Bukannya lebih baik dihancurkan saja? Tidak bisa, Master. Gedung itu tidak boleh dihancurkan karena merupakan satu-satunya peninggalan leluhur kami dan kami sudah berjanji untuk tidak menghancurkannya. Itulah fungsi Master di sini, mengusir para iblis tanpa merusak gedung tua itu. Tentu saja. Setelah mengetahui rencananya, ketiga peserta sayembara itu bersiap untuk masuk ke dalam gedung tua bersama Zhang, guna melihat kemampuan Zhang dalam membasmi para iblis. Zhang yang terkejut dan merasa kedoknya akan terbongkar, menahan ketiga peserta itu untuk mengikutinya, dengan alasan kekuatannya yang mungkin akan melukai peserta lain, karena radius sihirnya mencapai 300 meter. Kakak sekalian tidak perlu mengikutiku masuk ke dalam gedung tua itu. Kemampuan sihirku ini sangat unik karena radius serangannya bisa mencapai 300 meter. Lagi pula jika semua orang ikut aku ke dalam, siapa yang akan menjaga tuan rumah di luar? Menurut pengalamanku, rasanya aku sendiri sudah cukup mengalahkan para iblis itu. Kalian tunggu saja di luar dan nantikanlah kemenanganku mengusir para iblis. Zhang pun beranjak memasuki gedung, meninggalkan para peserta lainnya. Walaupun ketakutan, dia tetap memberanikan diri agar kedoknya tidak terbongkar. Setibanya di dalam rumah tua itu, Zhang yang merasa tidak bisa untuk kembali mencoba mencari pintu belakang untuk kabur. Aduh, berakhir sudah. Aku harap akan ada pintu di belakang rumah ini, jadi aku bisa kabur lewat pintu itu. Zhang masuk semakin dalam ke dalam rumah tua itu, hingga akhirnya dia sampai di sebuah tempat. Sejauh aku melangkah di dalam rumah tua ini, aku tidak menemukan satupun monster di sini. Berani sekali kau memasuki tempat kami, manusia. Suara apa itu? Siapa yang berbicara? Bikin kaget saja. Permisi Pak, permisi Bu, saya cuma numpang toilet. Maafkan saya akan pergi sekarang. Ini adalah wilayah kekuasaan keluarga Zuyin. Ini bukanlah tempat di mana kamu bisa untuk keluar masuk dengan seenaknya. Serang dia. Para monster itu pun menyerang Zhang secara bersamaan. Namun rupanya, para monster itu hanyalah monster kelas bawah yang mudah untuk Zhang kalahkan. Ternyata mereka hanyalah sekumpulan monster lemah yang telah mengganggu kedamaian dunia ini. Kalian semua haruslah dimusnahkan dari muka bumi. Rasakan ini, kilatan cahaya langit. Dia menamparku. Rasakan ini, hujan merah dari langit. Apa ini? Mataku sakit. Kalian hanyalah sekumpulan makhluk-makhluk bodoh.
Orang ini sangat mengerikan. Ayo cepat lari. Hei, kalian pikir bisa kabur begitu saja? Zhang pun mengeluarkan sebuah jurus yang dia pelajari sejak kecil, sebuah jurus rahasia, hingga akhirnya para monster itu berhasil dilenyapkan. Namun ada yang salah dengan jurus itu, karena setiap dia menggunakan jurus itu, darah akan keluar dari tubuhnya. By the way, misi ini sangat mudah untuk diselesaikan. Tidak seperti isu yang beredar. Aku harus berpura-pura agar misi ini terlihat sangat sulit. Zhang pun melemparkan beberapa dinamit, agar meyakinkan orang lain jika pertarungannya sangatlah sengit dan sulit. Hingga akhirnya dia pun jatuh ke dalam basement, karena lantai dari gedung tua itu sangatlah rapuh. Aku lupa, gedung ini sangatlah tua dan rapuh. Beruntung aku masih bisa selamat. Di tempat itu, Zhang melihat sebuah guci dengan aura yang begitu pekat. Guci itu seperti memanggilnya untuk mendekat. Tempat apa ini? Kenapa di tempat ini ada guci yang aneh dan misterius? Apa cuma perasaanku saja? Sepertinya guci ini berbicara dan memanggilku untuk mendekat? Apakah ini semacam guci ajaib yang bisa mengabulkan permintaan? Ketika Zhang melihat ke dalam guci itu, benar saja sesuatu berbicara dari dalam guci. Zhang terkejut dan tidak sengaja melepaskan guci itu hingga jatuh dan pecah. Seketika saat guci itu pecah, ada sesuatu yang terlepas dari guci itu, menyembur keluar hingga menembus langit. Dan tiba-tiba, dari balik awan, muncullah sesosok monster yang telah lepas dari guci itu. Akhirnya aku terbebas dari segel yang telah lama membelengguku. Zhongshan masih terlihat cantik seperti dulu. Kemarilah kalian para manusia. Zulong sang Raja Waktu, dia merupakan monster dengan level yang tinggi. Dia telah terbebas dari guci yang telah Zhang pecahkan. Kini nyawa para penduduk berada dalam bahaya. Bagaimanakah kelanjutan cerita petualangan Zhang? Mampukah dia mengalahkan Zulong? Monster yang secara tidak sengaja telah dia bebaskan karena kecerobohannya.